Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Wahyuni Eshut, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 di bawah bimbingan Coach Nurbayani SKM MKes. Pada podcast hari ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, bersih dari praktik KKN, profesional, bebas dari intervensi politik, dan etika profesi. Etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Dan yang 10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dan bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat dijaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas, objektif bagi para ASN karena didasarkan proses dan hasil kinerja aparatur untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, dan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Manfaat sistem merit bagi pemerintah. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Untuk manfaat sistem merit bagi organisasi, yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pelaksanaan sistem merit. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Yang kedua, pegawai ASN terpilih. Dan tiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Penerapan sistem merit pada Pemda. Yang pertama, pengadaan ASN secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, penggunaan sistem CAT dalam seleksi CASN. Dan yang ketiga, diklat Latsar CASN adalah bagian dari pengembangan diri. Yang keempat adalah pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai atau biasa disebut dengan TPP.